Oke, saya melihat ini bukan kewajaran ya, tetapi ini adalah sebuah peristiwa yang memang kurangnya penjagaan keamanan oleh aparat ya di sini. Antara tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi aparat di tataran lingkungan juga, sehingga kan kecolongan. Biasanya penyebab ini juga tidak di tataran mutlak di penegak hukum, tetapi juga dalam aspek sosialnya adalah terjadi konflik sosial. Ya. Itu dalam bentuk apa saja itu, Pak? Biasa apakah itu karena persahabatan, ya, baru juga masalah kesenjangan ekonomi, ya, sehingga biasanya misalnya kesenjangan ekonomi, pelaku tidak memiliki pekerjaan, untuk menutupi sejengkal perutnya ini dia melakukan kejahatan-kejahatan, ya. Persahabatan juga seperti itu, mungkin ada ketersinggungan ya dalam persahabatan atau pertemanan seperti itu. Nah, kalau melihat kasus yang terjadi di Medan Deli ini, bagaimana Abang melihatnya? Apakah ini masuk dalam faktor-faktor yang Abang sebutkan tadi? Masuk ya, dan ini juga termasuk dalam, kalau kita kaji secara ilmu kriminologi, ini dikategorikan sebagai systemic deviation, ya, artinya apa? Pola-pola perilaku kejahatan yang tersistematis. Itu bisa kita lihat dari yang namanya pergerakan petunjuk awal, ya. Kalau petunjuk awal itu di 188 KUHP itu diatur, ya. Petunjuknya apa? Sebelum kejadian itu pada tanggal 8 ya, malam ada tetangga korban melihat tamu yang datang, ya, dan korban Rianto pada saat itu menyatakan, kenapa kamu datang tidak menghubungi saya? Nah, ini bisa dijadikan sebagai petunjuk awal bagi penyidik, ya. Kalau nanti dalam tingkat ini masih penyelidikan, di tingkat penyidikan ini bisa dijadikan petunjuk untuk mengungkap siapa pelaku dari pelaku kejahatan ini, dan ini bisa dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana dengan korban selamat? Ini ada anak berumur 4 tahun, apakah anak ini bisa disebut sebagai kunci atas saksi terjadinya pembunuhan ini? Kalau dalam KUHP sendiri, ini anak kan tidak bisa jadi saksi karena masih di bawah umur. Tetapi ini paling tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk, ya, menjadi petunjuk oleh penyidik, dan juga penyidik juga bisa memakai pola-pola untuk mengungkap kejahatan ini dengan yang namanya sistemik kriminal, ya. Ini bisa dilakukan apakah dengan melakukan identifikasi, ya, bisa melakukan dengan penyidikan, sidik jari, dan sebagainya. Dengan beberapa faktor yang sudah Bapak sebutkan tadi, apa yang seharusnya dilakukan masyarakat agar terhindar dari kasus-kasus yang ini sudah bisa dikatakan cukup tinggi angka kasusnya di Kota Medan? Yang bisa dilakukan masyarakat sebenarnya harus dibangun kembali pola-pola kerjasama, ya, sinergitas antara penegak hukum dengan aparat pemerintahan dan masyarakat sekitar. Ya, sekarang kita lihat harus kita galakkan kembali yang namanya siskamling. Ya, siskamling ini harus digalakkan. Itu dia. Itu paling pola-pola seperti itu. Oke, terima kasih Bang Panca. Saya ke Bapak Yemi lagi. Pak Yemi, tadi ada disebutkan bahwa pengamanan ini dianggap minim sehingga terjadilah kasus pembunuhan. Bagaimana Bapak menanggapinya? Kalau untuk pengamanan memang secara langsung kita hanya sampai dengan saat ini hanya melakukan patroli, kemudian melakukan stasioner-stasioner di tempat-tempat yang dianggap rawan. Kalau kita lihat dari sekilas tempat kejadian perkara ini merupakan pemukiman yang padat. Artinya memang cukup sadis dan cukup berani untuk pelaku melakukan di tempat ini dan tidak diketahui pada saat itu. Kemudian apa Pak kesulitan yang mungkin akan dihadapkan ketika menemui kasus-kasus seperti ini, khususnya mengungkap pembunuhan yang berencana tersistematis tadi disebutkan? Tentunya kalau kesulitan-kesulitan pasti ada, namun demikian bagi penyidik tentunya berbagai macam teknik penyelidikan dalam mengungkap suatu kasus dan akan kita jadikan bukti dalam proses pembuktian apabila tersangka tertangkap. Ada satu korban selamat, anak berusia 4 tahun, rencananya ini akan seperti apa Pak? Untuk anak yang berusia 4 tahun yang selamat sampai dengan saat ini tentunya kita lakukan pengamanan, kemudian tentunya perobatan secara fisik maupun perobatan secara
psikis karena diduga anak tersebut mungkin mengalami juga goncangan karena dia masih kecil dan mengalami luka sehingga perlu kita tempatkan di tempat khusus yang steril tentunya. Terima kasih Bapak. Kembali ke Pak Budianto. Budiono. Ya Bapak, apa pelajaran yang bisa diambil dengan adanya kasus ini? Apa yang Kan gitu. himbauan kepada masyarakat Bapak sendiri, warga Bapak yang ada di sini? Himbauan kepada warga, tolong jangan segan-segan menghubungi pihak keamanan, terutama Pak Polisi. Jangan takut menjadi saksi karena itu nggak ada masalah, saya pikir gitu. Akan dilindungi, ya, akan dilindungi sama polisi. Oke, kalau gitu terima kasih Bapak-Bapak sudah meluangkan waktunya di sini. Dan Marvin, jika saya review kembali sedikit saja, ini terkait dengan kronologis ditemukannya satu keluarga yang meninggal dunia ini. Ini